kita kejebak semua. Di sini kejebak, di politik gender kejebak, di manifesto feminis kejebak, di ekofeminisme terjebak, di xenofeminisme kita terjebak. Jadi hati-hati ketika bilang ketimpangan gender. Mungkin tekstual Bu ya, di Indonesia kita mengenal istilah nenek moyang, ibu pertiwi, Ya. bahasa ibu, bahkan di Indonesia pun juga ada hari ibu. Terus kalau gitu, apakah kayak teori gender itu juga bagian dari feminisme, tapi bagian kecil, tapi kajian feminisme itu lebih luas lagi seperti itu? Nah sekarang kita bicara tentang feminis. Apakah masih relevan? Kedua, apa kaitannya? Iya, ada kaitannya dengan politik gender. Karena politik gender sebagai subbidang ilmu sosial yang memberikan titik tekan pada analisis yang mengkonstruksi gender secara sosial budaya. Saya tuh sudah risih dengan konsep gender. Ternyata ketemu dengan konsep manifesto feminis. Terus dikaitkan dengan eko. Lalu kita sering mencampur adukan pemahaman kita dalam menganalisis semua bentuk eksploitasi, penindasan, ketimpangan dari orang yang berjenis kelamin perempuan. Lalu jenis kelamin perempuan ditarik menjadi konsep gender. Gender adalah bendera politik untuk apa? Bahasa saya, untuk proyek-proyek Barat. Jadi orang Barat itu satu mengajukan modernisasi, di satu sisi mendorong modernisasi, di satu sisi memaparkan konsep gender dalam kajian-kajian di kampus, di satu sisi orang mengkritisi gender. Jadi kita ketika berada di ruang kelas ini sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, kita kejebak semua. Di sini kejebak, di politik gender kejebak, di manifesto feminis kejebak, di ekofeminisme terjebak, di xenofeminisme kita terjebak. Cara berpikir dan cara memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh praktisi, advokator, akademisi, ilmuwan sosial yang ada di Barat. Jadi mereka memang kumpul-kumpul memecahkan kata dan gender. Ketika perempuan sebagai subjek membutuhkan seperangkat metodologi. Metodologi untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang dialami perempuan, untuk meneliti perempuan melakukan apa aja, untuk mengkaji perempuan itu sudah berbuat apa. Ternyata satu, merusak lingkungan, nyuci di sungai, pakai deterjen, ikan mati semua. Jadi saya akan mulai dari sini. Jadi garis besarnya seperti itu, sampai kita terpaku sampai pada hari ini dari hasil konferensi Beijing kelima tahun yang 95 itu keberapa ya? Sampai kita percaya seperti itu, dan itu dipegang teguh sama semua perempuan yang melihat bahwa ketimpangan adalah sumber penyakit sosial, politik, ekonomi, budaya bagi perempuan. Semua di seluruh dunia yang namanya perempuan sebagai individu yang berjenis kelamin, punya vagina dan sebagainya, itu dibongkar. Nah, ketika kita bicara tentang representasi politik perempuan gagal, sekarang cuma 19% dari 8 partai. Terus kita apa? Mau diapakan partai? Nyalakan partai? Enggak. Tapi satu bingung, ternyata ada yang bisa menjawab antara xenofeminisme. Karena kita, ini orang-orang yang gila pemikirannya ketika mereka tuh melakukan presentasi kuliah tamu di lembaga institut di universitas di London, namanya SOAS, tuh bacanya apa? SOAS. Ternyata mereka kuliah tamu, lalu mereka ada tamu, Anda datang, terus saya lagi nulis besar gini ya, xenofeminism gitu ya. Lalu semua tertarik, lalu kemudian saling merespon, jadilah buku manifesto feminism dan xenofeminism sebagai alat untuk membongkar ketimpangan-ketimpangan ini yang disebut dengan feminisme. Itu selalu berkaitan dengan problem-problem eksploitasi, alienasi.
Oke, gini ya caranya ya. Nah, lalu dari feminis. Ini sekedar frame aja karena kita nanti diskusi ya. Kita ngomong ini, konsep gelombang feminis dan para pengkritiknya. Oke, Bapak Ibu sudah paham, ini semua dari textbook dan sering diulang-ulang ketika kita belajar ini di S1, S2. Ya. Mungkin Ganes juga masih ingat gelombang feminis dan para pengkritiknya. Gelombang 1 ngomongin apa? Gelombang 2 ngomongin apa? Gelombang 3 ngomongin apa? Lalu problemnya kita sekarang dalam karya-karya ilmiah selalu menyebut perempuan di Indonesia itu lagi berjuang untuk mencapai kesetaraan gender. Ini masuk pada gelombang feminisme keberapa? Kedua, ketiga? Itu sudah selesai di sono, kita masih gitu loh. Nah, kita jangan, kalau saya secara pribadi, jangan mengait-ngaitkan ketika kita bicara representasi, kuota 30%, affirmative action dengan negara-negara Skandinavia. Histori sosiopolitik kita bukan Skandinavia. Jadi jangan dipakai pembanding. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau bercerita, Skandinavia representasinya bisa mencapai 42%, 60% dan sebagainya. Oke, kita bukan Skandinavia. Kita negara pasca kolonial. Ketika kita bicara tentang feminisme liberal, perjuangannya untuk mendapatkan hak-hak formal, feminisme marxis sosialis, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak buruh, ini kata kunci ya, kenapa? Jadi kalau kita bicara feminisme liberal, oh ini perjuangan mendapatkan hak, ya, liberal, manusia itu bebas, harus diatur dong dalam regulasi, harus diatur dalam konstitusi, gitu ya. Nah, feminis liberal, nah ini Bapak Ibu udah paham ini ya. Kita ingat, saya nggak punya catatan. Ini loh. Dan kita ini terus sekarang di kelas masih ini kan. Kita ngomongnya ini di kelas. Feminis liberal kita cerita ini. Terus disebut di kelas. Ceritakan tentang bagaimana perjuangan feminis. Perlukah? Kalau Bapak Ibu dosen ya, perlukah kita mengulangi? Gak usah diceritakan, kita harus rombak kurikulum ketika mengajar gender, sosiologi pembuat. Kita rombak, ini sebagai ilustrasi aja untuk satu sesi. Karena kita tidak pernah mengalami di sini, kita putus. Kita punya histori yang tidak ada di masyarakat Indonesia. Ada ketimpangan gender, iya, tapi kita tidak punya sosiohistoris. Seperti ketika feminisme ini muncul. Ya, jadi bagi yang nanti dosen, akademisi, ya saya hanya mengimbau ini. Ini bolehlah satu sesi aja, jangan ini jadi satu semester ya. Feminisme radikal 1 minggu, feminis radikal 1 minggu, udah nggak berlaku, ya. Karena memang bukan dikti di Indonesia ini ikut-ikutan, tapi memang ada keharusan ya dari universitas-universitas di Barat untuk atau bagi universitas-universitasnya membuka mata kuliah, membuka short course, membuka kursus yang bisa memelekkan, yang bisa membuka mata wawasan tentang bentuk-bentuk ketimpangan, eksploitasi, diskriminasi yang ada pada makhluk hidup. Kalau saya tidak setuju tentang gender, orang berargumentasinya sederhana ya, Pak Ibu ya. Sederhana kan? Kenapa perempuan? Karena perempuan adalah populasi 50 plus 1. Kan gitu ya. Perempuan itu jumlah yang paling banyak dari populasi dan mengalami diskriminasi. Perempuan yang mana? Saya suruh melakukan itu. Perempuan yang mana? Petani, nelayan, ART, buruh yang mana lagi? Kita harus buruh perkebunan sawit, buruh tembakau, buruh pabrik, akademisi yang mana? Dokter spesialis, advokat, dosen biasa seperti saya, guru. Jadi hati-hati ketika bilang ketimpangan gender. Gender ini menunjuk apa? Ras, bagi saya ya, ras, suku, agama, komunitas, etnik, beda. Jangan mengatasnamakan gender. Kalau Anda, Bapak Ibu mau ngomong gender, iya, gender pada suku bangsa, gender pada masyarakat, gender pada boleh. Tapi kalau membunyikan populasi, universe, jangan. Ini saya nggak setuju.
Tapi nggak ada teman saya untuk diskusi ya, saya jadi eksplornya ya ke Bapak Ibu. Karena kemiskinan para petani perempuan yang mana, di desa mana, kabupaten mana, negara mana, ya Pak ya, yang aktivis perempuan tuh ya. Jangan feminisasi perempuan, saya nggak setuju. Perempuan yang mana? Itu studi kasusmu di desa satu. Iya kalau desa kalau cuma satu dusun, oh ngeri itu kita ngomong langsung mendeklar feminisasi kemiskinan di Indonesia. Kasusmu berapa, Bung, Bro, Sister? Saya cuma provokator ya, ngeri. Kita hanya memelekkan, mengikuti cara berpikir para aktivis, para feminis ketika dia mengobrak-ngabrik sistem politik yang ada di negara. Kenapa teman saya, sahabat saya, karena anak kulit hitam nggak bisa milih? Kenapa? Karena teman saya laki-laki kulit hitam nggak bisa jadi ASN. Kenapa? Itu yang mereka perjuangkan di forum-forum diskusi, seminar, workshop. Lalu kita sering diundangkan konferensi internasional. Belum, kalau namanya konferensi artinya itu untuk publik. Nggak pandang akademisi, buruh boleh datang. Itu namanya konferensi. Jadi Bapak Ibu bisa datang. Klasik yang terus-menerus mengungkap bahwa ada ketimpangan gender di mana-mana, ada eksploitasi buruh, gitu ya, dan sebagainya. Nah ini yang nanti dibantah oleh ekofeminisme. Ekofeminisme, feminisme yang peduli dengan alam. Kita selalu mendengar tentang bumi itu identik dengan ibu ya, ibu pertiwi. Kalau dia di daerah-daerah yang masih kuat adatnya bilang bumi ini, kebun inilah ini punya mama, gitu kan? Iya kan? Papua, NTT dan lain-lain. Jadi itu nggak boleh dirusak, ya. Dan harus hati-hati ketika menggunakan metodologi feminis karena di situ ada faktor etika. Kalau kita selalu bicara dengan teori gender yang lama abad 20-an, kita bilang doing gender, doing feminism. Dan itu kita informanya harus dengan perempuan-perempuan yang memang menjadi ngomong korban, kalau kok enak ya. Ya korban ketimpangan, korban diskriminasi, tapi saya nggak senang kalau menggunakan kata korban. Mungkin ada kata istilah pengganti. Ya. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati karena di sini ada metodologi feminis, ya, jalan antara kesalahan dan aktivisme. Bapak Ibu juga sebagian ada praktisi. Ini ya, ini di highlight. Ini yang sering disebut dalam disertasi jadi kontribusi dari disertasi. Mempromosikan alternatif, ya, memberi masukan metodologi, aspek epistemologinya, memberikan masukan bagaimana cara akademisi, mahasiswa doktoral, promovendus, promovenda dalam menggugat konsep-konsep atau metodologi gender. Ya, jadi mohon Bapak Ibu kalau ingin mengutip literatur tahun 1940, 1960 itu dalam kerangka apa? Buat dan susun state of the art-nya secara sistematis. Mulai dari sekarang Bapak Ibu kalau tertarik untuk menulis disertasi terkait dengan gender dan feminisme, lacaklah sampai awalnya. Ya, lacaklah siapa yang bicara politik gender pertama. Gitu ya. Siapa yang memperkenalkan istilah gender? Ada apa dengan gender? Mengapa gender terus-menerus direproduksi oleh akademisi, praktisi? Ada apa? Apa hubungannya gender dengan alam? Apa hubungannya gender dengan teknologi? Mbak Rini nanti ini, karena ini xenofeminisme itu terkait dengan cyborg. Bagaimana perempuan ketika dia diterpa menggunakan teknologi. Kalau Bapak Ibu punya waktu, survei kecil-kecilan, siapa yang pertama menggunakan HP? Pasti laki-laki. Perempuan, nggak perlu. Ternyata pas COVID kalau belanja harus pakai Android. Jadi harus beli Android. HP. Itu di sini kasusnya. Xenofeminisme. Jadi perempuan jangan dianggap harus ditinggal. Perempuan juga harus difasilitasi dalam menggunakan teknologi. Nah, ketika kita bicara xenofeminisme, kan kita ngomong cuma biasa xenofobia, kayak gitu ya. Tapi kita kurang
kurang paham dengan xenofeminisme itu dikait-kaitkan dengan praktisi akademis dengan politik gender. Maka saya di sini harus menuliskan juga politik gender. Apa itu politik gender? Yang mempublikkan adalah Monroe. Perdebatan mengenai gender dan membahas berbagai cara dalam menyusun teori pluralisme gender. Ini yang saya kutip. Gender. Jenis kelamin memang dua, tapi dia bisa merusak salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu gara-gara tadi itu. Karena suku tertentu, ras tertentu, etnik tertentu, budaya tertentu mengkonstruksi gender sendiri. Perempuan boleh itu, perempuan tidak boleh itu. Laki-laki boleh ini, laki-laki tidak boleh ini, gitu kan? Jadi ada pembatasan peran terhadap makhluk. Sopo sing ngajari? Siapa yang ngajari itu? Kok perempuan harus begini, laki-laki harus begitu? Ya kan? Ya Mbak ya? Mbak Nelly ya? Iya. Oke. Ini dia. Politik gender. Ya, politik gender. Gender yang mengalami politisasi dalam sistem politik karena sistem politik itu diisi oleh kebanyakan laki-laki. Kenapa laki-laki membuat kebijakan? Karena di situ ada tatanan, ada nilai, ada norma yang menempatkan laki-laki untuk menjadi dominan. Jadi itu dikaitkan dengan karakter kepemimpinan. Kepemimpinan di suatu lembaga selalu dibaca sebagai laki-laki. Jarang kepemimpinan lembaga dibaca sebagai kepemimpinan perempuan. Oke, ini teori gendernya, ya, Bu Lili. Kalau di kesehatan, ini gender. Karena yang saya ambil ini rata-rata bicara di kesehatan, di mana ketika orang melakukan aborsi, saya gitu, aborsi boleh nggak? Bagaimana feminis ketika pro atau kontra terhadap aborsi? Ini adalah politik gender, ya, sekedar ini. Teori gender, teori queer. Nah ini tadi tuh di universitas. Oke, sampai di sini yang mau bertanya sebelum saya masuk ke ekofeminis. Kalau kita lihat, kita bukan negara Skandinavia, kita bernegara di timur dengan nilai norma kita sendiri. Tetapi yang kemudian sudah bertanya di sini adalah kenapa kemudian bangsa kita itu seolah-olah mengesankan, mohon maaf ini mungkin asumsi saya, mengesankan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia yang mungkin tidak mendapatkan privilege dalam artian tidak mendapatkan pendidikan tinggi atau tidak mendapatkan posisi tinggi di suatu instansi atau institusi itu, dikesankan mereka itu tertindas. Padahal kan ada beberapa faktor. Misalkan ya mereka memang menginginkan posisi itu gitu. Mohon maaf, misalkan ibu rumah tangga, ya, atau mungkin guru pabrik. Nah itu kan sebenarnya kan profesi yang dengan sadar mereka pilih. Gitu. Terus yang kedua dalam hal-hal yang sifatnya mungkin tekstual Bu ya. Di Indonesia kita mengenal istilah nenek moyang, ibu pertiwi, bahasa ibu. Bahkan di Indonesia pun juga ada hari ibu. Tidak ada hari ayah nih. Dalam artian Indonesia sudah memberikan penghargaan yang luar biasa. Namun kenapa kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia itu mungkin terkesan mengikut bangsa Barat yang hari ibu, demo kaum buruh dan di mana-mana, buruh perempuan turun ke jalan. Apa sebenarnya yang terjadi dan mungkin kalau di Indonesia siapa yang mengawali gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip istilah saya mungkin agak salah kaprah seperti itu. Saya menangkap bahwa feminisme itu kajiannya itu luas baru, jadi tidak melulu tentang kesetaraan gender. Apakah seperti itu? Jadi dari pemahaman yang Ibu jelaskan tadi, saya melihat bahwa feminisme itu kayak membongkar penindasan. Jadi penindasan itu bisa dari kelompok-kelompok minoritas yang tertindas. Jadi nggak hanya melulu tentang perempuan yang tertindas, gitu. Terus setelah itu nanti kayak memberikan alternatif baru pandangan tentang hak-hak yang setara gitu ya. Terus kalau gitu apakah kayak teori gender itu juga bagian dari feminisme, tapi bagian kecil, tapi kajian feminisme itu lebih luas lagi seperti itu? Oke, gender. Saya itu kan punya pikiran gini, kenapa sih kita itu bukan ngajari protes ke Tuhan? Tuhan, Allah itu menciptakan manusia itu jenis kelamin laki-laki perempuan, jelas ya. Kenapa ini di otak-atik?
secara sosial kultural. Mungkin mereka kaget-kaget gitu. Loh, kenapa perempuan tuh kerjanya nyuci, ayo masak, terus gitu ya. Laki-laki semua isinya di kantor laki-laki. Nah terus mereka bercerita kali gitu ya. Karena kalau kita memperhatikan sejarah perkembangan umat manusia dari zaman zamannya yang diidentifikasi oleh Marx dan Engels gitu ya, ketika kita mulai dikenalkan dengan cara berproduksi dan mengidentifikasi adanya perubahan mode of produksi dalam bermasyarakat, itu kan dari berburu dan meramu. Di sepanjang perjalanan umat manusia, perempuan itu kan selalu dekat-dekat dengan aliran air ya, sungai ya. Di situ perempuan di situ mendirikan tenda, bakar-bakar gitu ya. Terus laki-laki masuk hutan berburu. Terus berpindah dengan seiring peradaban dari zaman megalitikum sampai yang sekarang modern, selalu gitu. Mungkin mereka saat itu hanya ingin membunyikan bahwa ada pembagian peran, iya kan? Iya, Bu ya. Terus kita membuat interpretasi karena ilmuwan akademisi praktisi kan tertarik. Oh ya benar gitu ya, ada pembagian peran, ada pembagian tugas, perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah. Itu salah satu kata yang juga mulai diperkenalkan dalam karya-karya dari Plato. Perempuan di sektor privat, laki-laki di sektor publik. Nah, lalu dalam seiring perkembangan mode of production yang terkait dengan perkembangan dan diketemukannya teknologi, revolusi industri dan sebagainya, ini nanti yang mengantarkan pada kondisi di mana perempuan juga harus berkompetisi dengan laki-laki untuk menjadi buruh, royaan. Karena pekerjaan biasanya sebelum masa industrialisasi itu dikerjakan di rumah. Buruh itu semua bekerja di rumah, bukan di pabrik. Gitu loh, pada awal-awal revolusi industri. Dan itu dilihat di negara Inggris, bukan di Indonesia. Jadi begitu ada pabrik, ya, lalu sama orang-orang dari masa, lalu ini dipopulerkan oleh masa Chicago, orang-orang Chicago, ya, Universitas Chicago itu mencoba membaca perubahan-perubahan ini, ya, dengan dengan membuat kriteria apa sih tentang perkembangan kota dan perkembangan industrialisasi itu, ya, masa Chicago. Jadi kalau perumahan itu harus ada di pinggiran kota. Kalau pusat-pusat pendidikan dan sebagainya terus ada di kantor, lalu ini ya garis gini lah, itu namanya masa apa? Burges itu ya, nah, apa sih namanya? Ini kan gini ya, nah teori yang gini. Ini kan masa Chicago 1926 diterbitkan cara membaca fenomena perkotaan akibat ada perubahan di beberapa banyak negara hasil dari industrialisasi, ditemukannya mesin, teknologi dan sebagainya. Ini sana, ini dimapankan oleh masa Chicago. Di kita, tahun berapa? Di kita baru tahun 1967, Orde Baru. Ya, oleh karena itu sekarang kita bisa melihat bahwa semua ini adalah bentuk ketimpangan. Orang bacanya gitu, ada ketimpangan sejak ada industrialisasi, gitu ya. Perempuan, ya, yang tadi ninggalin kerja di rumah harus keluar rumah kerja di pabrik. Gitu ya, anak-anak juga yang tadinya dia upah nggak dibayar bantu orang tuanya, dia juga harus supaya dapat upah karena dalam masa industrialisasi itu sudah mulai dikenal adanya birokrasi, ya. Jadi kalau mau kita digaji harus ada kontrak kerja, ada mandor, ada pengawas. Kalau Anda pengen naik pekerjaan, bosan dengan pekerjaan ngelem kertas terus, Anda harus punya skill. Itu kan organisasi-organisasi modern muncul di Eropa Barat, itu karena industrialisasi. Jadi kalau organisasi modern harus ada dalam negara modern yang mengandalkan pada kewenangan yang bersifat rasional. Oke, saya nggak bercerita itu, yang saya ceritakan adalah bentuk ini. Ada ketimpangan gender, iya ada, dari dulu sudah ada ketimpangan gender. Maksud saya kenapa mereka nge-frame-nya itu loh ya. Laki-laki nge-frame-nya, ada perempuan, ada laki-laki, ini ngapain sih dijadikan analisis kayak kurang kerjaan menurut saya. Kalau memang akademis ingin menjelaskan dan membebaskan perempuan dari semua bentuk ketimpangan, ketidaksetaraan, diskriminasi, nah itu yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Manusia kan? Siapa manusia itu? Adalah laki-laki, karena dia adalah aktor dominan. Itu kan kesepakatan awalnya. Lalu kita selalu biasa menggunakan kata konstruksi sosial. Gender adalah konstruksi sosial. Benarkah konstruksi sosial? Siapa sih yang mengkonstruksi? Saya tidak ikut mengkonstruksi kok.
saya tidak ikut sepakat melakukan kontrak sosial untuk mengkonstruksi tentang gender, saya nggak ikut kok. Tapi ini kan cara membaca yang digunakan oleh para ahli saat itu. Supaya apa? Mempertegas apa? Pembagian kerja. Tapi feminis itu membacanya negatif gitu loh, karena ini berdampak pada politik. Perempuan ya sudah usah punya hak pilih karena dunia pemerintahan sistem politik itu diisi laki-laki, sehingga perempuan nggak usah. Perempuan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang berjenis kelamin laki-laki, itu aja. Siapkan makanan kan gitu, setrika baju, cuci pakaiannya, udah selesai. Itu intinya. Apakah feminis? Iya, feminis itu ada suatu ideologi, suatu ide, suatu gagasan yang kemudian menjadi gerakan untuk membebaskan perempuan. Lone Wolf masuk, memberikan nilai. Semua bentuk ketimpangan, ketidaksetaraan harus kita dekonstruksi. Muncullah gagasan mereka, kumpul di Cina, puncaknya itu di Cina. Di Cina tuh konferensi yang kelima ya, dari apa namanya Pak? Penghapusan terhadap semua bentuk ketimpangan dan ketidaksetaraan. Oke, itu kata-katanya siapa? Kita runut ke depan. Itu sopo sing mulai sing garang-garai itu sopo. Ya jadi saya tuh berpikirnya ya mundur sekali, terus maju ya maju sekali karena ini. Ya, coba kita lihat feminisme pertama ada apa sih?